zaman akhir. Bab 8. Bedakan zaman akhir dan akhir zaman. Bedakan istilah sperare dan spektare. Ada begitu banyak teologi yang sering menggunakan begini, berupaya menebak-nebak nanti kalau Kristus datang begini keadaannya. Sama dengan ada teman bertanya begini, kalau saya ada keluargaku mati kecelakaan, hancur tulang-tulangnya, hancur daging-dagingnya, kalau nanti Tuhan datang kembali, bagaimana itu Pak Pendeta? Apakah dia hidup dalam kekekalan dengan hancur tulang-tulangnya? Atau sederhana gini, ketika dia meninggal dia mati buta, maksudnya matanya sebelah buta, apakah nanti dia hidup dalam kekekalan dengan buta matanya? Itu sudah ada dalam kelompok spektare, berupaya menebak-nebak apa yang akan terjadi di sana. Ingat, gereja Torahnya tidak ada di spektare, tapi dia ada di sperare. Apa itu sperare? Bahwa nanti akan datang Kristus kembali menyatakan kemuliaannya, bukan datang kedua kali. Jangan gunakan istilah Kristus datang kedua kali, itu bukan teologi kita. Kristus datang kembali, bukan kedua kali, karena kalau kedua kali seolah-olah ada pertama. Nah, yang mana itu pertama? Jangan-jangan Anda mengatakan yang pertama itu adalah inkarnasi. Itu bukan yang pertama. Berarti kalau Anda mengatakan yang pertama itu ketika dia berinkarnasi, lalu di penciptaan tidak ada dong Kristus, nah itu salah teologinya. Yang kita terima adalah datang kembali, dan dia tidak pernah tidak ada, karena dia ada dalam rohnya. Zaman akhir telah mulai dengan kedatangan Yesus Kristus. Kapan Yesus Kristus datang? Sejak semula. Ingat, sejak semula, sejak penciptaan Kristus sudah ada. Kita ini sementara anak-anak menuju penyempurnaan. Kebangkitan adalah kebangkitan manusia seutuhnya. Yang manusia seutuhnya maksudnya relasi yang baik dengan Allah. Nah, di sini tadi yang saya bilang, kalau orang yang mati itu kemana? Hidup di dalam hubungan dengan Allah adalah hidup yang kekal, yang tidak dapat ditiadakan oleh kuasa apapun. Allah dalam kuasa dan kasih setianya melanjutkan hubungan itu. Jadi kalau teman-teman sudah hidup dalam hubungan dengan Allah, ketika Anda mati pun di dalam kubur pun, relasi Allah dengan Allah tidak pernah terputus. Makanya gereja Torahnya mengatakan, sehingga setiap orang percaya sesudah mati, dia bukan ada di kuburan, tapi dia di mana? Berada bersama-sama dengan Kristus. Jadi kemana orang ketika mati? Bersama dengan Kristus. Di mana ketika Anda hidup? Anda hidup di mana? Di dalam Kristus. Ketika Anda mati, Anda hidup di dalam. Berarti Anda ada di mana? Kristus. Di dalam Kristus. Tidak pernah kemana-mana Anda. Anda ada di dalam satu rumah. Apa rumahnya? Kristus. Jadi jangan lagi mengatakan kita bawa ini orang ke tempat peristirahatan terakhir. Bahwa bilang saja kita akan pergi memakamkan saudara kita. Itu jawabannya gereja Torahnya bagi terkait dengan kemanakah orang setelah mati? Ada bersama-sama dengan Kristus. Ketika dia hidup ada di dalam Kristus, dan ketika dia mati Allah melanjutkan hubungan itu juga ada dalam Kristus. Setiap orang yang tidak percaya tentu itu berada di luar persekutuan Kristus. Di mana itu tidak perlu menebak-nebak, karena kalau Anda menebak-nebak itu spekulatif, dan itu yang disebut spektare. Pokoknya orang mati ada di dalam Kristus. Di mana itu? Pokoknya di dalam Kristus. Tidak perlu menebak-nebak, karena Anda menebak-nebak itu pasti meraba-raba, dan meraba-raba sudah pasti spekulatif. Spekulatif sudah pasti bermasalah, tidak bisa bertanggung jawab secara